Kita masuk dalam Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya Mario Saro. Saudara, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 hingga 18 Juni 2025 memutuskan mempertahankan BI rate sebesar 5,5%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perakiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global, dan upaya Bank Indonesia mendorong pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia akan terus mencermati ruang penurunan BI rate guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap mempertahankan inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 4,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perakiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1%, kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi, serta perlunya untuk tetap turut mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk diketahui, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga 17 Juni 2025 atau saat rapat Dewan Gubernur BI berlangsung menguat 0,06% ke 16.281 dibandingkan posisi akhir bulan sebelumnya. Penguatan rupiah juga terjadi terhadap kelompok mata uang negara berkembang, mitra dagang utama Indonesia, dan kelompok mata uang negara maju di luar dolar Amerika Serikat. Ke depan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil, didukung komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia memperkuat respons kebijakan stabilisasi. Lebih lengkap, sudah bergabung Direktur Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, R. Triwayono. Selamat pagi, Pak Triwayono. Selamat pagi, Mas Mario. Apa kabar? Bergabung di dialog terima Kompas kasih. Bisnis pagi ini. Pak, ini bagaimana asesmen Bank Indonesia terkait perkembangan nilai tukar rupiah terkini? Faktor apa yang mempengaruhi kinerja nilai tukar rupiah? Ya, terima kasih Mas Mario. Jadi kalau kita berbicara faktor apa yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah, itu kita bagi ke dalam dua besaran. Yang pertama adalah faktor dari eksternal atau yang terjadi di global. Dan yang kedua adalah dari faktor domestik atau yang terjadi di dalam negeri. Untuk eksternal sendiri, untuk global, untuk saat ini ada tiga besaran yang mempengaruhi pergerakan pasar keuangan global. Yang pertama kita tahu trade war atau perang dagang, terutama didorong oleh kebijakan tarif dari presiden dari US Trump, yang ini tuh bisa men-trigger retaliation atau pembalasan dari negara-negara yang dikenakan tarif, sehingga dampaknya yang jelas adalah akan menurunkan volume perdagangan, terus juga mempengaruhi supply chain, dan juga keseluruhannya ini berdampak pada peningkatan volatility di pasar keuangan seperti harga saham, harga obligasi dan sebagainya, yang dampaknya bisa mendorong capital flight dari negara-negara yang bukan safe haven aset seperti Indonesia dan sebagainya, sehingga itu akan menekan nilai tukar dan juga bisa menyebabkan inflasi. Sampai sekarang terkait kebijakan tarifnya Trump ini juga masih banyak ketidakjelasan. Bahkan The Fed sendiri, Bank Sentral dari Amerika, itu masih menunggu nanti tuh kebijakan tarif itu akan seperti apa sebelum mereka melakukan langkah-langkah seperti misalnya apakah mereka akan menurunkan FFR dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi eksternal adalah terkait dengan geopolitik. Kita tahu dalam beberapa waktu terakhir ini kondisi di Timur Tengah, eskalasi konflik di Timur Tengah itu meningkat. Diawali dari Israel dengan Iran, lalu yang kemarin beberapa hari yang lalu juga
Amerika ikut serta untuk menyerang fasilitas nuklir dari Iran. Kita semua ini sesuatu juga yang kita masih belum tahu. Oke, saat ini kita terjadi gencatan senjata yang diinisiasi oleh Presiden Trump terkait dengan geopolitik ini, tapi kita nggak tahu ke depannya seperti apa dan apakah akan meluas dan tidak. Kita memang berharap untuk tidak meluas. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kebijakan bank sentral utama dunia seperti The Fed dan beberapa negara lain. Terjadi divergensi kebijakan bank sentral sampai dengan saat ini. Beberapa negara utama ke depan kemungkinan akan menurunkan suku bunga, tapi selain di lain itu ada juga Bank of Japan yang ada resiko mereka masih bisa menaikkan suku bunganya. Kita nggak tahu nih policy rate-nya tuh akan naik berapa kali, akan berapa besar, akan kapan dilakukan. Ini juga masih sangat tergantung dari kondisi yang ada. Lalu tadi dari sisi global, lalu yang dari sisi domestik. Dari sisi domestik, kondisi makroekonomi Indonesia seperti kayak pertumbuhan ekonomi, inflasi, transaksi perdagangan, ekspor impor, investasi, arus modal dan sebagainya, itu akan sangat mempengaruhi pergerakan nilai tukar di pasar domestik. Karena ini dampaknya nanti terkait dengan permintaan dan supply dari falas di pasar domestik. Untuk yang dari sisi demand falasnya, kita tahu ada pembayaran utang luar negeri. Di bulan Juni-Juli ini tuh relatif secara seasonal pembayaran utang luar negeri akan meningkat. Lalu juga ada repatriasi dividen yang bisa terjadi di bulan Maret, April, dan nanti September, Oktober. Lalu juga ada portfolio inflows dari pasar saham dan obligasi. Ini juga akan menambah tekanan terhadap nilai tukar. Itu dari sisi kebutuhan falasnya. Lalu juga ada dari sisi supply falasnya. Penjualan eksportir, kebijakan pemerintah kemarin terkait dengan devisa hasil ekspor yang sumber daya alam, itu juga membantu supply falas di pasar domestik. Lalu juga ada kebijakan pemerintah Indonesia lainnya. Lalu capital inflow, juga indikator makroekonomi yang solid, serta iklim investasi yang mendukung, itu juga akan membantu dari supply falas di pasar domestik. Jadi hal-hal itulah yang akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Dan ini yang memang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Tadi juga dari Mas Mario juga menyampaikan bahwa memang di dalam beberapa waktu terakhir ini rupiah relatif menguat, itu juga didorong oleh faktor-faktor yang global dan domestiknya tadi. Demikian Mas Mario. Oke, kalau kita berbicara terkait dengan keterikatan Pak antara Indonesia dan juga negara emerging market lainnya, bagaimana asesmennya Pak terkait dengan nilai tukar rupiah jika dibandingkan tadi dengan negara emerging market lainnya? Ini juga sangat terpengaruh tadi. Faktor mana yang paling berpengaruh? Kalau untuk saat ini memang faktor yang paling berpengaruh itu ada justru faktor globalnya. Di mana tadi yang 3 hal yang saya sebutkan. Jadi kalau faktor eksternal atau faktor global yang mengakibatkan pergerakan nilai tukar, ini sebenarnya yang bergerak itu adalah US dollar-nya. Jadi yang lain itu adalah terkena dampak. Ini sehingga kalau ditanyakan bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah dibandingkan dengan yang regional lainnya, ya karena faktor yang berpengaruh adalah sangat dari sisi globalnya, sehingga pergerakannya itu relatif inline. Jadi secara umum rupiah ini pergerakannya relatif inline dengan negara emerging market, terutama di regional di Asia. Kalau boleh saya menyampaikan datanya, di kuartal 2 ini rupiah ini kan relatif sudah menguat 1,87% kan. Kalau kita bandingkan dengan negara regional, memang seperti kayak Malaysian Ringgit dan Thai Baht itu mereka kondisinya lebih baik, sehingga mereka mengalami penguatan sekitar 4-3% untuk kedua negara itu. Tapi kalau Philippine peso, terus Chinese yuan dan India rupee itu relatif rupiah lebih baik. Jadi kalau Philippine peso itu hanya menguat sekitar 1,58, CNY China itu 1,18, dan Indian rupee itu justru mengalami pelemahan. Apalagi kalau kita bandingkan juga negara-negara emerging di wilayah Amerika Latin, seperti misal kayak Chilean peso itu relatif melemah hampir 2%, dan mungkin kalau dibandingkan dengan Turkish lira yang melemah hampir 5% di kuartal kedua ini. Jadi memang jalur penguatan rupiahnya itu adalah lebih kepada global, di mana terjadi kondisi risk on yang mengakibatkan aliran masuk ke aset domestik itu meningkat. Kalau kita lihat dari 3 bulan terakhir, di bulan April, Mei, dan Juni, di pasar SBN atau obligasi pemerintah Indonesia, itu relatif terjadi inflows dalam jumlah yang sangat besar. Memang di sisi saham, di bulan April dan Juni terjadi outflow, tapi di bulan Mei memang terjadi inflow. Jadi inflows dari capital flows ini yang masuk ke Indonesia, ini membuat rupiah supply falas di pasar domestik meningkat, dan akhirnya berdampak kepada penguatan rupiah. Bahkan kalau kita lihat kemarin saja nih, ketika sekarang gencatan
senjata sudah dilakukan. Kemarin kita melakukan lelang SRBI itu 35% itu dibeli oleh asing. Sedangkan kemarin juga terjadi inflows baik di SRBI lebih dari 4 triliun dan di pasar SBN itu juga mengalami inflow sekitar 2 triliun. Demikian Mas Mario. Oke, berarti dengan adanya tadi seperti Anda bilang bahwa ada kejahatan senjata, ini juga bisa nantinya mempengaruhi nilai tukar rupiah semakin menguat ya. Dan kalau tidak salah ada beberapa analisis ya terkait dengan ya rupiah lebih kuat dari lira di Turki dan juga rand di Afrika Selatan. Ini kabar baik sebenarnya ya. Iya. Oke, kalau begitu dari yang Anda jelaskan tadi, sentimen apa saja yang perlu diwaspadai dan dimitigasi ke depannya yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah? Ya, memang kita yang perlu watching closely itu adalah kondisi global, di mana itu faktor-faktor yang relatif kita di Bank Indonesia dan juga Indonesia pada umumnya itu tidak bisa mempengaruhi. Kecuali mungkin kayak misalnya pengenaan tarif antara Amerika kepada Indonesia itu pemerintah melakukan negosiasi dengan pemerintah Amerika dan sebagainya. Sehingga kita memang perlu sangat memperhatikan perkembangan yang terjadi. Yaitu yang tadi yang kami sampaikan bahwa minggu lalu ketika misalnya terjadi perang antara Israel dengan Iran itu memang relatif mild ya dampaknya. Tapi begitu Amerika masuk turut serta dengan risiko bahwa juga nanti mungkin ada negara-negara lain apakah Rusia atau Korea Utara dan sebagainya akan masuk ke area pertempuran, itu yang perlu kita waspadai karena itu tadi dampaknya tuh akan meluas kemana-mana ke pasar keuangan. Pada saat kondisi risk off itu terjadi, berarti nanti akan terjadi semacam kayak capital flows, semua akan balik ke safe haven. Makanya kemarin pada saat terjadi kondisi perang di Timur Tengah itu, nilai kayak emas itu meningkat, lalu harga minyak juga meningkat, dan kita perlu waspadai juga bahwa di Timur Tengah itu kan kayak semacam basis minyak gitu kan, yang sehingga apapun yang terjadi di Timur Tengah itu biasanya akan berdampak terhadap harga minyak yang pada gilirannya juga akan mempengaruhi itu tadi capital flows terutama dari negara-negara emerging market kepada safe haven asset, yang itu juga akan berdampak pada rupiah. Sehingga memang itu sesuatu yang kita perhatikan, bahkan kita sekarang juga melakukan operasi itu juga 24 jam, sehingga memang kita terus mewaspadai apa yang terjadi di pasar global itu tadi Pak Mas Mario. Oke, ini menarik karena selanjutnya yang akan kita bahas adalah terkait dengan bagaimana strategi intervensi transaksi non-deliverable forward di pasar luar negeri serta transaksi spot dan domestik non-deliverable forward di pasar domestik. Tapi sebelum Anda menjawab, kita saksikan jeda berikut.